Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online juga, selamat pagi. Kita hari ini memulai dari kitab yang baru juga, di kitab 1 Korintus yang disampaikan oleh Pastor Joas. Tidak tahu bagaimana perasaan kalian dalam membaca kitab ini di hari ini di Hong Kong, dalam peringat hujan, dalam sinyal hitam. Dan saya tahu di online banyak saudara-saudari dengan kerinduan kalian ikut serta, dan juga yang di arena ini banyak saudara-saudari yang dengan membawa kerinduan, dan bahkan yang datang dari berbagai daerah. Dan juga di gereja Korintus, mereka adalah orang-orang yang dipenuhkan dengan kerinduan. Dan kita melihat di kitab hari ini, sesungguhnya Paulus dari kitab Kisah Para Rasul, kita bisa melihat gereja Korintus di kitab Para Rasul pasal 18. Di situ Paulus ke tempat yang bernama Korintus. Dia bertemu orang-orang yang semangat dengan Tuhan. Di situ ada Aquila, Priscilla. Mereka orang-orang yang merindukan Tuhan, dan juga Paulus berada di tempat itu membawa orang-orang yang di situ untuk percaya pada Tuhan. Bahkan yang mengurus rumah ibadah, mereka juga percaya pada Tuhan. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tidak mengenal Kristus dan sangat menolak orang Kristen, tetapi Paulus membawa mereka percaya pada Tuhan dan mengalami Roh Kudus. Dan perlahan waktu Paulus pergi dari Korintus, berdirilah gereja Korintus, dan orang yang awalnya tidak mengenal akan agama atau kepercayaan, di situ mereka berkumpul. Dan tempat ini adalah kota yang kaya, dan di situ punya kebebasan, dan sehingga orang punya kesempatan untuk mengenal kepercayaan. Dan juga gereja Korintus, gereja yang punya kasih karunia. Dan apa hubungan gereja Korintus dengan gereja kita? Saudara semua, Allah memberikan gereja 611 bahwa kita gereja yang punya kasih karunia. Di beberapa tahun yang lalu kita tahu bahwa Roh Kudus bekerja di tempat ini. Terlebih lagi waktu saya merenungkan zaman masih di dermaga North Point, kami di sana akan mendirikan kursus doa profetik, kesembuhan, dan banyak orang dari tempat itu datang. Dan gereja Korintus, gereja yang mempunyai kasih karunia dan punya kelebihan, mereka kaya, punya pengetahuan, mereka di situ mempunyai bermacam segala hal perkataan, pengetahuan, dan juga di situ ada kesaksian dalam Paulus. Dan mengapa gereja yang didirikan dalam beberapa tahun, gereja mulai timbul masalah, dan terlebih lagi gereja saat itu terpengaruh oleh tradisi. Mereka mempunyai permasalahan tentang hawa nafsu, dan juga mulai menyusupnya ajaran palsu. Dan pada waktu itu para orang-orang yang percaya Tuhan membawa pesan ini kepada Paulus. Dan bagaimana perasaan dari Paulus yang gereja yang ia dirikan, umat Allah hari ini mengalami kesulitan. Mengapa hubungan mereka tidak rukun? Mengapa mereka terjatuh? Akhlak mereka merosot dalam hawa nafsu. Mengapa gereja yang punya kekuatan dan kasih karunia, perkembangan mereka memburuk? Sehingga Paulus dengan perasaan demikian menulis surat 1 Korintus ini untuk memberikan jemaat di tempat itu bahwa mereka orang yang dipilih dan mempunyai jalan keluar. Roh Kudus ada di tempat itu.
dan membawa gereja ini keluar dari permasalahan mereka. Dengan bersamaan waktu kita melihat 1 Korintus, kita saudara-saudari yang dipenuhi dengan kerinduan gereja 611 gereja kebangkitan rohani, bagaimana pemulihan ini terus berjalan, bagaimana gereja umat Allah untuk terus berjalan, dan Allah menggunakan kitab 1 Korintus untuk mengingatkan kita dengan tema di hari ini, percaya pada panggilan Allah, mendirikan komunitas yang rendah hati dan yang bersatu hati. Komunitas yang bersatu dan rendah hati. Ayat 1 sampai dengan 3. Paulus berkata, dari Paulus yang hendak Allah panggil menjadi Rasul Kristus Yesus dari Sontenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan segala orang di segala tempat. Ya, di sini disebut dengan orang-orang yang dipanggil, yang dipanggil oleh Allah. Dan siapa itu Sostenes? Paulus di kitab Para Rasul, dia membawa orang-orang yang mengurus rumah ibadah, percaya pada Tuhan, yang salah satunya seorang yang juga salah satu bernama Sostenes, yang untuk percaya pada Tuhan. Kita bayangkan ini hal yang sulit pada di zaman kini. Mereka yang memimpin orang-orang yang percaya pada Tuhan di masa itu belum tentu mereka pengajar dari agama Kristen, tetapi bisa membawa orang-orang untuk percaya pada Tuhan. Ini kebangkitan rohani. Jadi untuk membangun orang ini sangat sulit bagi Paulus untuk membangun pemimpin orang Yahudi untuk percaya Tuhan. Ini disebabkan oleh panggilan dari Allah, dipanggil. Kemudian ayat kedua, dia menulis surat kepada jemaat di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dipanggil menjadi orang kudus. Dan ayat ketiga, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat 1 dengan 3, rupanya kita semua juga dipanggil. Gereja Korintus juga dipanggil. Setiap buah dari mereka percaya Tuhan itu bukan hal yang alami, tapi Paulus memberitahukan kepada kita bahwa gereja itu dipanggil. Kalau bukan karena panggilan, komunitas ini tidak mungkin untuk didirikan. Pada saat Paulus sampai di kota Korintus, sesungguhnya dia ditolak. Di kitab Kisah Para Rasul, Paulus di tempat ini dia harus mengalami perdebatan di tempat itu. Dia situ untuk berusaha meyakinkan orang Yahudi dan orang-orang Yunani, dua orang komunitas ini, terhadap identitas Kristus, meremehkan terhadap kebangkitan Kristus. Mereka tidak percaya dan ragu. Tapi Paulus berusaha meyakinkan orang-orang ini sehingga membawa yang mengurus rumah ibadah untuk percaya pada Tuhan dan membawa orang-orang non-Yahudi percaya pada Kristus sehingga berdirinya gereja. Saudara semua, gereja kita atau gereja yang kita bangun, apakah kamu sungguh percaya kalau kita itu dipanggil? Dipanggil artinya yaitu diundang. Allah sendiri yang datang di gereja kita, di kota kita, agar orang-orang percaya pada Yesus. Ini adalah pilihan Allah. Kemudian ayat 4 sampai dengan 9. Kita orang yang diberkati, bukan hanya kita dipilih. Ayat keempat,
Paulus berkata kepada jemaat Korintus, "Aku senantiasa mengucapkan syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Sebab kasih karunia Tuhan di dalamnya ada apa saja, yaitu menjadi kaya dalam segala hal, dalam juga perkataan dan yang bermacam pengetahuan sesuai dengan kesaksian dengan Kristus, yang agar mereka diteguhkan. Gereja yang telah dibangun dalam 3-4 tahun ini, mereka dipenuhi dengan kasih karunia. Mereka tidak kekurangan biaya, mereka tidak kurang akan segala macam perkataan dan pengetahuan. Di sini Paulus berkata kepada mereka bahwa dia akan meneguhkan mereka. Di ayat ke-8, ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahan sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Paulus berkata demikian kepada jemaat di Korintus? Mengapa harus kembali menegaskan mereka dipanggil dan juga orang yang diberkati? Sebab mereka sendiri menjadi ragu. Dalam komunitas ini mereka juga bisa ragu menghadapi serangan orang lain. Mereka bisa ragu apakah Allah sungguh memilih kita. Tapi lagi saya percaya karena hubungan yang tidak rukun di antara mereka, gereja yang awalnya bersatu yang didirikan oleh Paulus tetapi menghadapi ketegangan dalam hubungan, bagaimana menghadapi permasalahan dalam gereja dan sesama. Rupanya mereka juga bisa ada kekecewaan dan juga bisa keraguan. Mereka punya kekuatan dan karunia, tetapi atas perpecahan dalam gereja, tidak suka terhadap sesama, ketegangan dalam hubungan membuat mereka juga kecewa. Tapi di sini Paulus berkata kepada mereka bahwa gereja juga ada permasalahan, sesama juga akan timbul permasalahan, tetapi dalam suratnya memberitahukan kepada jemaat itu untuk jangan khawatir sebab kamu adalah dipanggil oleh Allah dan Allah sendiri akan meneguhkannya. Saudara semua, adakah kamu di gereja juga menghadapi ketegangan dalam hubungan antara ketua sel dengan anggota sel dan terhadap anggota sel yang baru? Adakah menghadapi ketegangan? Dan di sini menghadapi kepercayaan dan hubungan itu sangat sulit. Dan di gereja akan banyak timbul permasalahan seperti dalam gereja Korintus. Mungkin ada kemungkinan orang akan meninggalkan gereja karena perpecahan golongan akan menimbulkan banyak perkara di gereja. 611 saya sudah cukup lama, saya pun menghadapi pergumulan yang demikian. Di tempat ini saya mengalami betapa nyatanya Roh Kudus dan saya mengalami kesembuhan dari Roh Kudus dan melihat dalam komunitas yang indah. Tapi ada kalanya ada orang yang pergi dari gereja atau orang yang membanding-bandingkan atau saling menyerang. Saya mengalami beberapa malam saya sampai menangis mengikuti jalan Tuhan. Saya bisa bertanya pada Tuhan, ya Tuhan, bukankah kami juga orang yang dipilih? Roh Kudus, bukankah Engkau memberikan kami cukup kasih karunia kepada kami? Mengapa hati manusia itu sangat rumit dan menghadapi permasalahan hubungan itu sangat sulit? Baik dalam pengembalaan, baik saya digembalakan atau melihat hubungan dari saudara-saudari kami, kita semua bisa ragu. Tapi Allah melewati kitab Korintus memberitahukan kepada kita bahwa hubungan itu nyata dan peneguhan Allah itu juga nyata. Kita lihat ayat 10 sampai dengan 7. Ayat 7 sampai 17. Ayat 10 sampai 17 ada kasih karunia, lebih lagi kita harus bersatu. Gereja yang penuhi dengan kasih karunia ini, tetapi mereka mempunyai perpecahan.
dalam golongan tertentu seperti kita dalam permasalahan kita dalam gereja, bukan kita bersama dalam mengikuti Tuhan, tapi sesungguhnya kasih karunia lebih besar itu lebih sulit lagi untuk kita menjadi satu, sebab kalau kita memiliki kasih karunia akan menimbulkan perbandingan, saling membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan itu adalah sifat manusiawi kita. Kita akan memisahkan golongan-golongan orang tertentu. Ayat ke-10. Tetapi aku menasihat kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia, sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sehati dalam satu komunitas, setiap kata, setiap konsep satu. Tapi untuk berkata seia itu hal yang sulit. Sifat kita menghadapi orang-orang yang berbeda, kita pun akan berkata dengan berbeda. Kita terhadap pemimpin yang juga bisa berkata yang positif atau berkata yang baik. Terhadap generasi rohani kita juga akan menunjukkan sifat yang baik kita, tapi di dalam komunis yang sedikit, mungkin hanya kamu dengan orang rumahmu, atau pada saat kamu saat kamu dengan kebebasanmu, kita akan berkata yang berbeda, kita akan menghakimi, menggosip, apalagi dalam gereja 611 yang sering kita katakan harus dengan nyata, terbuka. Apakah sungguh kita bisa jujur? Apakah kita jujur hanya pendamping kita, tetapi kita yang nyata dipenuhi dengan iri hati, membanding-bandingkan. Ada kalanya kita bersyukur kita punya nilai-nilai inti yang baik, di khotbah juga kita sampaikan, tetapi secara pribadi dalam hidup kita belum tentu sejajar dengan nilai inti kita bisa berpecahan, dan ada orang yang kita bisa bersahabat dengan erat, lebih dekat, kita bisa berkata jujur kepadanya, tetapi kata-kata ini tidak sesuai dengan kebenaran, atau perpecahan kita disebabkan oleh membanding-bandingkan. Kita harus hati-hati. Ada kasih karunia, lebih lagi kita harus bersatu. Di gereja Korintus menghadapi perpecahan. Di situ ada orang-orang yang koleh untuk mencari Korintus. Diberitahukan gereja Korintus mempunyai perselisihan di ayat 12 permasalahannya, yaitu ayat 12, ya aku golongan Paulus, aku dari Apolos, dan aku dari Kefas adalah Petrus, atau aku dari golongan Kristus. Orang akan di situ mengadakan golongan perpecahan. Orang yang dikatakan golongan Paulus, orang-orang yang membawa Paulus yang membawa mereka percaya Tuhan, mereka akan berkata bahwa aku mendirikan gereja di sini. Semua orang di sini aku pun kenal. Aku adalah golongan dari Paulus, sebab aku lebih awal datang di gereja ini. Aku lebih tinggi kedudukanmu. Aku adalah golongan dari Apolos. Apa yang dikatakan Apolos di kitab Kisah Para Rasul? Apolos, dia belum dipenuhi Roh Kudus, tetapi dia mempunyai pengetahuan yang luas. Kemudian dia mengalami Roh Kudus, mendapatkan pertolongan. Di kitab Para Rasul pasal 19 dikatakan melayani di tempat Korintus ini, dan apa yang dimaksud golongan Apolos, mereka punya pengetahuan tentang bercakap atau perkataan, sangat mengenal Roh Kudus. Kami adalah keturunan dari guru-guru. Ada orang dari golongan Kefas mungkin mengatakan mereka ada hubungan dengan
hubungan langsung terhadap Petrus, gereja murid yang pertama, dan juga kenamaan. Dan ada orang yang berkata, aku dari golongan Kristus. Di sini bukan dikatakan bahwa kita orangan adalah milik Kristus, tetapi di sini dikatakan golongan Kristus. Ya, pada masa itu dikatakan sekelompok orang yang menyatakan dirinya orang yang saleh. Jadi dia tidak ada hubungan dengan orang lain. Dia hanya golongan Kristus, sehingga dia menjadikan satu pihak dalam Kristus yang mengejar hal-hal kesalehan. Gereja memiliki kasih karunia. Mereka bisa dibagi dari berbagai golongan. Mereka bisa berkata, aku golongan ini, golongan itu. Kalau kita bayangkan di gereja 611, kalau suatu hari kita dipenuhi dengan berbagai golongan, ini satu hal yang menakutkan. Ada orang yang menjadikan golongan Pastor Joshua, Pastor Joshua yang menunjukkan kesembuhan, atau ada menjadikan golongan Pastor Jason, aku guru di gereja mendapatkan pengajaran Alkitab, dan juga ada golongan Pastor Hokit, aku dari tamatan dari sekolah teologi dan yang berdasarkan dalam Alkitab. Mungkin kalau ada orang yang membuat dirinya dalam golongan-golongan tersebut, maka gereja itu merupakan satu permasalahan yang sangat besar, dan bukan ini hanya kata-kata yang sangat remeh, tetapi ini akan membawa perpecahan pada gereja. Jadi Paulus mendengar hal ini, dia langsung menulis kitab 1 Korintus dan berkata bahwa gereja harus bersatu, ayat 13. Kristus tidak terbagi-bagi. Yang disalibkan itu bukan Paulus, dan juga bukan dalam nama Paulus kamu dibaptis. Kita jangan meninggikan orang, tapi kita harus berhati-hati. Kita tahu bahwa gereja Allah menggunakan seseorang untuk didirikan. Kita juga percaya pemimpin yang juga itu dipilih dari Allah. Tapi pada saat kita meninggikan seseorang, maka gereja itu bukan lagi gereja milik Allah, tetapi kita akan menjadikan gereja menjadi golongan-golongan tertentu. Juga pengajaran kebenaran orang kita jadikan kebenaran, sehingga menimbulkan perpecahan dan tidak ada lagi persatuan dalam gereja. Dan di sini golongan ini dipisahkan menurut kasih karunia. Tetapi Paulus berkata kepada gereja Korintus, tidak bisa orang yang bisa membanggakan diri. Terlebih lagi dia menegaskan dia tidak membaptis untuk orang banyak. Dia bersyukur sebab dikatakan, kalau aku membaptis banyak orang, menurut pemikiran orang-orang Korintus, maka gereja Korintus adalah gereja Paulus. Tapi ia berkata, oleh tidak banyak, dia bersyukur karena tidak membaptis banyak orang, tetapi ia diutus oleh Allah, sehingga tidak orang yang mengatakan, kamu dibaptis dalam namaku. Dia diutus oleh Kristus. Saudara semua, kita harus menjadi satu. Kita boleh memiliki kasih karunia, tetapi terlebih lagi kita harus bersatu. Sebab kita tahu bahwa setiap kasih karunia itu datang dari Tuhan. Bahkan seorang pemimpin yang sangat punya kasih karunia, Allah membawa mereka ke gereja karena ia diutus dan dipanggil oleh Kristus yang datang dari Allah. Dan kita juga harus berhati-hati membanding-bandingkan di dalam kita itu bisa kita miliki setiap orang. Walaupun kita baru datang ke gereja, kita juga bisa langsung membanding-bandingkan. Mungkin kamu jemaat, saya lebih suka mendengar siapa gembala yang berkhotbah. Tidak ada orang yang mengajarmu, tetapi manusia kita yang akan sendiri berbuat demikian. Kita akan membanding-bandingkan pemimpin penyembahan
atau ketua sel, bahkan kita sendiri, kita bisa membandingkan dengan orang lain. Seperti waktu berlalu dalam kemah para pemuda, pada saat para pemuda di hadapan Tuhan mengaku dosa, ada gambaran yang lucu juga muncul bahwa pemimpin pujian Punok suatu hari bahwa untuk membawakan perjamuan kudus saling membandingkan semua para membawa pujian, mereka antri di depannya. Mereka sangat muda, hanya baru digembalakan beberapa tahun. Mungkin di antara mereka baru berpartisipasi dalam puji-pujian ini. Di sini terjadi beberapa tahun yang lalu, tapi yang diantri itu bukan Punok tetapi Pastor Isaf. Jadi kita punya bisa membanding-bandingkan, apalagi kita punya urapan dalam puji-pujian. Kalau kita bisa membagikan, kita bisa membandingkan dengan jumlah orang yang kita gembalakan, gereja dengan gereja, bisa membandingkan jumlah jemaat, membandingkan hubungan dengan pemimpin. Saudara semua, kita harus berhati-hati. Gereja Korintus, gereja yang dipilih oleh Allah. Segala sesuatu itu datang dari Allah. Pada saat kita melihat kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita, kita harus melihat semua ini datang dari Allah. Jadi kita tidak perlu untuk membanding-bandingkan. Bahkan saudara yang bekerja, kamu pun mengalami pengalaman yang demikian, baik di tempat kerja, di sama rekanmu bisa ada perpecahan. Kita tahu bahwa kebenaran ini bukan hanya ada di gereja, bersamaan juga di tempat kerjamu. Kita juga harus tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Allah. Allah yang memilih kita, memanggil kita di tempat kerja kita, di antara kantor tempat kita kerja, kita dipilih di tempat ini. Kita jangan hidup dalam perpecahan dan membanding-bandingkan, tetapi hiduplah dalam hubungan yang bersatu. Kita lihat ayat 18 sampai dengan 31, meninggikan salibnya Kristus dan membanggakan diri, bermegah kepada di dalam Tuhan. Hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Saudara semua, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, yang harus kita megahkan yaitu salibnya Kristus. Kebenaran dalam Kristus bagi orang Yahudi. Terhadap orang Yunani, mereka menolak. Sebab mereka menganggap ini sebuah kebodohan. Mereka tidak bisa percaya. Bagi orang Yahudi, bagaimana dari umat yang biasa-biasa saja kamu menyebut dia sebagai Mesias? Tidak mungkin. Bahwa Mesias yang akan datang, dia adalah Raja yang dipenuhi dengan kemuliaan dan membawa kami orang Yahudi memulihkan kerajaan Yahudi. Yesus Kristus, dia yang dilahirkan di tempat yang sangat rendah, yang lahir dari kota yang kecil, kamu sebut dia Mesias, itu adalah kebodohan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini bukan mereka yang pengajaran yang dari perjanjian lama. Mereka tidak bisa mengatasi akan penalan mereka. Mujizat pemulihan dari kebangkitan Yesus tapi kami dalam jajahan Roma, dia tidak bisa percaya pengajaran terhadap salib. Dia tidak percaya akan kebangkitan. Yang mereka percaya hanya pengetahuan dan pengajaran, sebab yang pelajaran yang kita pelajari dari ilmuwan atau penelitian itu adalah dari orang Yunani. Orang dunia tidak percaya akan mujizat orang yang hidup dari kematian. Itu hal yang tidak mungkin. Kamu
berbohong. Ini satu kebenaran yang bodoh. Dan Paulus berkata kepada jemaat gereja bagaimana didirinya gereja Korintus, yaitu dimulai dari komunitas orang Yahudi dan orang Yunani. Dari mereka kembali untuk meneguhkan orang-orang Yahudi komunitas ini, ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ayat 21. Karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemerintahan Injil. Kembali dia di sini untuk memberi semangat komunitas ini. Di dalamnya ada suatu suara agar jemaat gereja Korintus dari tidak percaya menjadi percaya, dipenuhi dengan karunia kerohanian, membawa mereka keluar dari penalaran mereka, agar mereka meninggalkan Yesus Kristus. Dan di sini mereka orang Yunani menarik pada pengajaran orang Yahudi, tetapi di sini dikatakan oleh Paulus yang kami sampaikan yaitu kekuatan Allah. Bagi orang-orang luar itu merupakan kebodohan, tetapi kami orang-orang yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah, Kristus adalah hikmat Allah. Saudara semua di sini mengingatkan pada kita, satu gereja yang dipilih oleh Allah, yang didirikan oleh Allah, kita harus meninggikan Kristus. Apapun yang kita bagikan dalam berbagi dalam kebenaran atau berkhotbah dalam pengembalaan, yang harus kita tinggikan yaitu pengajaran tentang salib. Di sini yaitu karena kita percaya kita dibenarkan. Jangan membanding-bandingkan hidup seperti Yesus yang mengorbankan nyawanya. Jangan memegahkan diri, sebab segala sesuatu itu datang karena iman kita. Jangan melihat kenyataan dan percaya Kristus yang di atas. Dia membawa kekuatan kebangkitan. Kemudian ayat 26 sampai 31. Kembali di sini Paulus mengingatkan gereja Korintus bahwa kamu itu dipilih di mata orang lain, bahwa jemaat Korintus mereka orang-orang yang bodoh, tetapi di sini Allah memilih orang-orang yang bodoh di dunia ini. Di sini dikatakan dipilih di ayat 28 ada 3 kali, dipilih dari yang tidak terpandang, yang hina, bahkan yang tidak berarti. Yang dimaksud yaitu Yesus Kristus. Kristus di mata orang dia ada yang tak terpandang, yang hina dan juga tidak berarti. Bersamaan juga dia mengatakan bahwa gereja di mata orang kita juga yaitu yang lemah, tidak terbantang, yang hina dan tidak berarti. Tetapi Tuhan kembali meneguhkan kita bahwa kita dipilih. Di dunia ini kita dipanggil. Kita dipilih dari komunitas yang lemah di mata orang, yang akhirnya untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Di sini kita harus meninggalkan keselamatan dari kemuliaan Kristus. Dan ayat 31 yang terus kembali di sini satu kata perintah, yaitu barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah dalam Tuhan, agar Tuhan dimuliakan. Saudara semua, kita harus mendirikan komunitas yang demikian. Kita sangat mengharapkan terus terjadinya kebangkitan rohani, dan kita mengharap agar Allah terus bekerja. Kuncinya apakah itu? Yaitu dalam situasi apapun kita harus percaya kita dipilih oleh Allah, dipilih kita di masyarakat kita, memilih gereja kita. Bahkan gereja ini harus menjadi gereja yang membawa kekuatan, bukan meninggikan kasih karunia, bukan meninggikan seseorang, tetapi terus untuk memilih merendahkan diri, terus memilih untuk bersatu agar
Tuhan dimuliakan. Saudara semua, kiranya gereja Korintus, pengajaran gereja Korintus menjadi kebenaran kerinduan bagi kita. Barang siapa yang merindukan bisa mengalami pemulihan yang terus-menerus. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Tuhan, segala kemuliaan keagungan hanya bagimu. Engkau adalah pusat dari segala sesuatunya. Engkau pusat di dunia ini. Semua yang baik dan yang tidak baik kembali Engkau luruskan. Tuhan Yesus, Engkaulah pusat dari segalanya.
们欢迎君王降临，我们欢迎君王降临，渴望看见你的彰显，无求你来翻转，震动这土地，复兴我们圣洁的热情。我们欢迎君王降临，荣心高举你圣洁的名，不求天窗打开，春雨不停息，我们呼喊欢迎君王降临，万物都本于你，属于你，归于你，你是荣耀君王。耶穌你係榮耀嘅君王，主啊 Yesus 你係 Engkau 我哋嘅 adalah Raja yang mulia. Tuhan, kami adalah milik Engkau. Kami memuji Engkau. Engkau layak mendapatkan pujian. Tuhan, kami memuji Engkau. Saudara semua, kita dipanggil. Tuhan Yesus Kristus memanggil kita. Kita bersama berdoa kita atas panggilan Tuhan dari kamu percaya Tuhan sehingga menjadi di dalam Kristus, menerima Tuhan Yesus menjadi keluarga dalam Kristus. Kita bersama bersyukur dan dengan kebenaran, dengan Injil yang membawamu untuk menjadi keluarga di dalam Kristus. Mari kita bersyukur. Yesus, kami memuji Engkau dengan secara simpel, dengan kebenaran-Mu agar kami mengerti dan agar kami percaya Yesus, sehingga kami tahu bahwa kami orang yang berdosa, yang kami perlu adalah keselamatan dari Yesus. Pada saat kami percaya Tuhan, Engkau mengampuni kami dan menyelamatkan kami, dan kebenaran ini bahkan bagi anak 3 tahun pun bisa tak tahu. Sungguh Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak memerlukan seberapa pintarnya kami, tetapi Engkau yang dengan simpel agar kami mengenal Engkau dan mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku datang di hadapan-Mu, aku bersyukur dan memuji Engkau. Engkau seluruhnya Allah, hikmat-Mu mengatasi segalanya. Dari pandangan orang sepertinya hal yang bodoh. Dengan mulut yang mengaku, hati yang percaya, sehingga kami mendapatkan keselamatan. Sungguh kami tidak layak. Waktu aku berpikir akan masalah betapa sombongnya aku, merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri, tetapi pada hari ini waktu saya merenungkan kembali kami dalam kelemahan kami, Engkau telah memilih kami dan memanggil kami. Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, saya bersyukur dan memuji Engkau. Tuhan, dalam kesalahan dosa-dosa kami, kalau tanpa keselamatanmu, kalau tanpa pengorbananmu yang Engkau disalibkan dengan darahmu mengampuni dosa kami, kami sekarang masih tetap dalam dosa-dosa kami dan dalam maut. Tuhan, oleh karena itu kami bersyukur dan berterima kasih atas keselamatan dan pilihan dan panggilan-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku datang di hadapan-Mu, aku bersyukur. Bapa kami setia pada kami, di hari ini kami bisa membaca firman-Mu ini, bukan satu yang apalagi di hari ini Tuhan kami bisa membawakan kerinduan kami untuk membaca firman-Mu Tuhan, ini karena oleh pilihan-Mu.
karena roh-Mu yang menjamah kami, Tuhan, sehingga kami ada bagian dalam keselamatan ini. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau hanya untuk berterima kasih, sebab Engkau mengenal kami setiap orang. Bahkan Engkau tahu kelemahan kami. Di dalam ayat hari dikatakan, saudara semua, tetapi aku menehes kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Dan kita membawa kita semua, pada saat kita percaya Tuhan, bahkan waktu kita lama, kita bisa mulai untuk membahas atau membanding-bandingkan, bahkan kita mulai memecah dari bergolongan seperti yang disampaikan atau Pastor Josh. Aku suka siapa yang membawa khotbah, tidak suka siapa yang membawa khotbah, atau kita tahu bahwa siapa yang membawa khotbah. Kalau kita suka pada dia, kita akan tepat waktu datang. Kalau kita tidak suka, kita akan hanya mendengar lewat di internet. Tuhan, kami dengan juga saudara kami semua untuk memeriksa diri kami. Saya mengundang saudara untuk memeriksa diri, dan juga kita berdoa apakah kita juga orang-orang yang bisa membahas atau membicarakan orang pemimpin kita atau orang-orang yang melayani, cara berdoa, penyembahan, atau adakah urapan. Apakah kita juga bisa membanding-bandingkan? Kita lupa bahwa semua itu karena kasih karunia Tuhan dan juga anugerah dari Tuhan. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Kiranya Roh Kudus, terang-Mu, Engkau sendiri menjamah hati kami, sehingga kami melihat perpecahan, perbanding-bandingan yang ada di dalam kami. Tuhan, Engkau mendengar doa kami di hari pagi kami mengaku di hadapan Engkau. Kami di dalam kami banyak dengan suka atau tidak suka, atau membanding-bandingkan, menggolong-golongkan. Saudara semua, saya ingin di pagi hari ini dalam hadiratnya Roh Kudus, dimanapun kalian berada, yang hatimu kamu pikirkan untuk membanding-bandingkan atau iri hati. Saya membandingkan dengan sesama anggota sel, ataukah sesama staf gereja, aku bisa iri kepadanya. Mereka karunia-Nya sangat kuat dan merasa dia lebih disayangi, pemimpin lebih suka kepadanya. Kamu pikirkan orang yang selalu pihak yang engkau banding-bandingkan, dan kita merenungkan kita di hadapan Tuhan. Aku selalu tanpa aku sadari, bahkan aku sendiri aku pun tahu aku orang yang membandingkan, tapi aku tidak bisa keluar dari sini. Kalau di sebelahmu ada orang yang bisa berbagi, silakan. Kalau kita di dalam hati kita tidak suka kepadanya, merasa dia juga kurang baik, mengapa pemimpin sangat suka kepadanya, mengapa kamu begitu sombong, aku tidak suka kepadanya.
同工同同工之間可能 sesama rekan kerja merasa juga malas segala pekerjaan aku yang mengerjakan, kita bisa berdoa. 自己開聲去同神講， Kita berdoa pada Tuhan. 你心裏面最多同佢比較嘅。 Hari ini kita beritahukan dia, kita mengaku dosa kita ini dan mengaku kita di dalam hati kita punya iri hati, membanding-bandingkan dengan bahkan kita juga membuat perpecahan atau golongan-golongan tertentu. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, Kau melihat hati setiap kami dan kelemahan kami. Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan Engkau dan mengaku akan segala dosa-dosa kami. Tuhan, berkenanlah kepada kami dan Engkau tahu akan kami. Mohon Tuhan Engkau menolong kami. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, waktu kami tahu kami setiap pilihan ini karena kasih karunia, tetapi Tuhan kami selalu melihat karena mengapa Engkau tidak ketua sel tidak begitu dikasih, bahkan aku tidak dipandang oleh orang. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Tuhan Yesus, kami tidak sesungguhnya keselamatan dari salib, kami melihat kasih karunia atau perbuatan, bahkan kami banyak membanding-bandingkan dengan sesama dan mengukur orang-orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, Engkau tidak memecahkan atau menggolong-golong, tetapi Engkau mengasihi kami. Ampunilah kami karena tidak seluruhnya percaya, bahkan kami memisah-misahkan orang lain menerima seluruhnya kasih karunia-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami Tuhan. Yesus, kami datang di hadapan Engkau, kami mengaku akan kesalahan kami. Tuhan, Engkau Allah yang baik.
segala perkara di dalam hidup kami, bahkan permasalahan dalam gereja. Tuhan, kami tahu ada jalan keluar. Kami tahu Engkau tidak mau gerejamu perselisihan. Yang Kau inginkan adalah persatuan dan sehati, dan bahkan Engkau Tuhan berjanji bahwa Dia akan meneguhkan kami. Dan kita juga mendapat bagian di dalam Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahan, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan. Sekarang kita mendeklarasikan segala perselisihan, iri hati, membanding itu pergi dari kita. Kita bersama berdoa. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita dari untuk membuang segala pembanding-bandingkan, perselisihan, sebab Tuhan janji-Mu Engkau meneguhkan kami, Engkau menolong kami, menguatkan kami sehingga kami tak bercacat. Tuhan, pada saat kami mengaku dosa, Engkau mengampuni dan Engkau menghapus segala permasalahan dalam gereja, bahkan hidup kami, permasalahan dalam hidup kami yang tidak berkenan bagi-Mu. Segala najis ini pergi dari kami. Tuhan, berikan kekuatan pada kami. Tuhan, Engkau masuk celah dalam hidup kami yang tidak berkomunikasi atau saling tidak memahami. Segala celah ini Tuhan, Engkau singkirkan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar kami lebih banyak lagi mengasihi dan melihat sesama dengan pandangan-Mu. Tuhan, melihat kebaikan orang dan juga melihat segala sesuatu dari ciptaan, melihat kebaikan-Mu, dan kami saling mengasihi, saling menghargai, curahkan kasih-Mu kepada kami dalam kehidupan kami, sehingga kami masuk di dalam Engkau, dan oleh karena Yesus Kristus kami berbeda dengan dunia ini. Tuhan, kami berkati hubungan kami semakin baik, semakin bersatu, semakin kuat di dalam Engkau. 有忍耐，用愛心相神啊，你將謙卑合一俾我哋。凡事謙虛，溫柔，讓我哋係一個謙卑嘅器皿。和平彼此聯絡，以你保守聖靈所賜，合以為一的心，以你保守聖靈所賜，合以為一的心，竭力保守。竭力保守聖靈所賜，合以為一的心，竭力保守聖靈所賜，合以為一的心。再嚟竭力保守聖靈所賜，合以為一的心，竭力保守聖靈所賜，合以為一的心。主耶穌，我哋 Tuhan Yesus, kami berterima kasih oleh karena kasih karunia-Mu. Karena kasih-Mu kami bisa bersatu. Tuhan, Engkau memilih kami. Kami semua ini adalah orang-orang yang dipanggil, dan Engkau memanggil kami bukan karena kepintaran kami, karena kami
Engkau memanggil kami bukan karena kami punya kemampuan, tetapi kami adalah yang Tuhan, berilah kami teladan-Mu yang merendahkan hati. Engkau yang memimpin jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kami di bait suci-Mu, kami menerima firman-Mu, dan juga menerima dari Engkau kerendahan hati dan pilihan dari segala pimpinan dalam hidup kami. Memberkati saudara-saudari semua pada saat kami mempunyai sifat merendahkan diri, agar kami bisa terus berjalan sebab Roh Kudus yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua saudara-saudari melewat bimbingan dari Roh Kudus. Kita mendengar suara Roh Kudus dan mengikuti langkah dari Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, Engkau nyatakan kerendahan hati-Mu di dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam hubungan sesama kami, agar kami bisa bersatu hati, agar kami bisa berjalan dalam takdir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Amin.